Halo semuanya, selamat datang di Bistalk Business Talking with Us, tempat kita ngebahas akuntansi tanpa bikin pusing kepala. Kenalin, aku Arif dan hari ini aku ditemani oleh Hai, aku Naswa. Hanya kita akan berdiskusi terkait topik yang sering dilupain tapi sebenarnya krusial banget nih. Seperti yang bisa teman-teman baca di judul video. Hari ini kita akan diskusi tentang laporan arus kas. Yap, biasanya orang-orang fokus ke laba rugi ya. Padahal perusahaan bisa untung di atas kertas, tapi tetap bangkrut gara-gara kasnya kosong loh. Betul. Nah, laporan arus kas ini jawabannya. Dia menunjukin dari mana uang masuk dan kemana uang keluar selama satu periode. Lebih real daripada sekedar angka atau yang bisa disebut laba. Dimulai dari struktur laporan arus kas, di mana terbagi atas 3 bagian nih, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita bahas satu-satu yuk. Oke, yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Ini paling penting loh, karena nyambung langsung kegiatan utama bisnis kayak penjualan, pembelian bahan, dan pembayaran gaji karyawan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi bisa jadi positif ataupun negatif loh guys. Arus kas positif artinya bisnis bisa hidup dari kegiatan operasionalnya sendiri. Tapi kalau negatif terus bisa jadi bahan evaluasi tuh, karena menggambarkan keadaan kas dari aktivitas operasi yang tidak baik. Nah, yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi biasanya berkaitan dengan pengeluaran uang karena beli aset tetap, misalnya yaitu bangunan atau peralatan, atau bisa juga loh uang masuk karena menjual aset. Yang penting dipahami kalau arus kas investasi negatif belum tentu jelek ya. Bisa jadi perusahaan lagi ekspansi. Yap, setuju banget nih sama Arif. Dan terakhir, arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini menyangkut dana yang datang dari luar, kayak pinjaman bank atau uang keluar untuk bayar utang dan bagi dividen. Oke, setelah kita bahas singkat tentang struktur laporan arus kas, sekarang kita lanjut diskusi dengan metode dari penyajian laporan arus kas. Ready? Ready dong. Jadi guys, metode untuk menyajikan laporan arus kas itu ada 2, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Betul, kita bahas metode langsung dulu ya. Jadi metode langsung itu menyajikan laporan laba rugi berdasarkan kas. Gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah menampilkan secara rinci penerimaan dan pengeluaran kas aktual dari operasional perusahaan, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, kalau metode tidak langsung menggunakan laba bersih sebagai titik awalnya. Tapi laba bersih ini belum sepenuhnya mencerminkan arus kas yang sebenarnya loh, karena adanya transaksi non tunai seperti penyusutan dan amortisasi, dan perubahan dalam aset dan kewajiban yang tidak langsung mempengaruhi kas. Makanya pada metode tidak langsung harus dilakukan penyesuaian terhadap laba bersih untuk mencerminkan arus kas dengan lebih akurat. Oke, jadi kalau bisa aku coba rangkum, perbedaan dari metode langsung dan metode tidak langsung adalah metode tidak langsung menggunakan basis akrual untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasional perusahaan, sementara metode langsung menggunakan basis kas. Perbedaannya juga ada di penyesuaian. Metode tidak langsung memerlukan penyesuaian laba rugi untuk menghitung arus kas, sedangkan metode tidak langsung memerlukan penyesuaian tersebut karena langsung berfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas. BTW dari pengalaman kita ngerjain tugas bareng, yang paling tricky itu bagian penyesuaian arus kas dari metode tidak langsung nggak sih? Nah, iya bener banget nih teman-teman. Gimana kalau kita sedikit exercise? Kita coba kerjain soal yuk teman-teman, biar lebih paham cara buat nyusun laporan arus kasnya, khususnya yang pakai metode tidak langsung nih. Yuk, kebetulan aku punya contoh soal yang bisa kita kerjain bareng-bareng nih, disimak ya. Nah, oke teman-teman, ini nih pertanyaannya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Ya, yang pertama yaitu perusahaan Shaw AG di 2022 melaporkan kerugian bersih sebesar 70.000 euro. Pendapatan bersih Shaw disesuaikan dengan beban penyusutan sebesar 81.000 euro dan ada penambahan di akun piutangnya sebesar 8.100 euro. Hitunglah kas bersih Shaw yang berasal dari aktivitas operasional. Yuk kita coba jawab pertanyaan tersebut. Arus kas dari aktivitas operasional sebagai berikut. Kerugian bersih 70.000 euro. Penyesuaian ke rekonsiliasi laba rugi bersih ke kas bersih berasal dari aktivitas operasional.
beban penyusutan 81.000 dikurangi oleh penambahan di akun piutang 8.100 maaf. Total penyusuannya berarti menjadi 72.900. Kas bersih berasal dari aktivitas operasional 2.900 euro. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sekarang udah tahu belum gimana pengerjaan kasus penyesuaian arus kas di metode tidak langsung ini? Pastinya udah dong. Setelah kita tahu caranya menyesuaikan kas memakai metode tidak langsung, sekarang kita bahas apa sih penggunaan dari laporan arus kas ini untuk manajemen, kreditur, dan juga investor. Oke nih teman-teman, pastinya selain laporan laba rugi yang dilihat oleh pihak yang berkepentingan, tentunya laporan arus kas ini juga dilihat. Kegunaan laporan arus kas untuk manajemen adalah untuk mengetahui jalannya kas dari masuk dan keluarnya serta kas tersebut digunakan untuk membayar apa. Manajemen akan tahu sudah baik perusahaan mengelola aliran kasnya. Lalu kegunaan laporan ini untuk kreditor untuk mengetahui seberapa baik perusahaan dalam membayarkan hutangnya dari jangka pendek, jangka panjang, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas ini dijadikan acuan apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan suntikan dana dari investor atau dibantu keuangan agar lebih berkembang. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kegunaan untuk investor yaitu mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan tidak melihat laporan arus kasnya. Untuk melihat strategi perusahaan dalam mengelola dana dari investor digunakan untuk apa aja. Wah, gak kerasa nih kita udah sampai penghujung episode kali ini. Gimana teman-teman? Udah makin paham pentingnya laporan arus kas selain laporan laba rugi? Jadi ingat suatu pepatah tuh, yaitu cash is king, but cash flow is the kingdom. Percuma loh punya kerajaan keren di atas kertas, tapi kasnya kosong melompong. Bener banget Nas. Makanya mulai dari sekarang, yuk kita jadi lebih aware sama arus kas, karena bisnis yang sehat bukan cuma berlaba tinggi, namun yang bisa mengelola kasnya dengan baik. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya episode kali ini teman-teman. Makasih banyak udah nonton Business Talking with us. Jangan lupa like, comment, and share ya. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Kita bakal jawab sebisa mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.